Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan konsep mutlak. Perhatikan soal, pada soal diketahui mutlak 2x min P kurang dari 7, kita gunakan konsep mutlak. Yang pertama kita hilangkan bentuk mutlaknya, berarti di sini 2x min P kurang dari 7, di sini juga kurang dari min 7, karena nilai mutlak bernilai positif dan negatif. Setelah itu, untuk menghilangkan nilai P yang berada di tengah, kita tambahkan semua ruas ini dengan P. Maka di sini hasilnya adalah min 7 tambah P kurang dari 2x min P tambah P kurang dari 7 tambah P. Kita sederhanakan lagi. Min 7 tambah P kurang dari 2x kurang dari 7 tambah P. Karena tujuan kita mencari himpunan penyelesaian dari X, maka semua ruas ini kita bahagi atau kita kali dengan 1/2. Hasilnya di sini yaitu min 7 tambah P per 2 kurang dari X kurang dari 7 tambah P per 2. Perhatikan pada soal, himpunan penyelesaiannya telah diketahui yaitu min 3 kurang dari X kurang dari 4. Tujuan kita yaitu mencari nilai dari 2P. Dengan memperhatikan hasil penyelesaian yang kita dapat, maka kita bisa membuat bentuknya kayak gini, yaitu 7 tambah P per 2 itu sama dengan 4, berarti sini 7 tambah P per 2 sama dengan 4, kita kali silang, berarti 7 tambah P sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. P sama dengan 7 pindah ruas berarti negatif 7, 8 kurang 7 hasilnya 1. Pertanyaan pada soal 2P artinya 2 kali 1 hasilnya 2, sehingga jawaban yang sesuai adalah B. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan konsep rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma X per N atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Perhatikan soal, rata-rata Fahri dalam 4 kali ujian, berarti sini X bar 4 kali ujian, itu sama dengan sigma X dari 4 kali ujian per banyaknya ujian di sini ada 4, hasil rata-ratanya yaitu 5,8. Sehingga di sini sigma X4 atau 4 kali ujian itu sama dengan 5,8 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 23,2. Selanjutnya, perhatikan soal. Pada soal, Fahri diberikan 1 kali kesempatan untuk melakukan ujian agar rata-ratanya 6,0. Misalkan di sini berarti A adalah ulangan susulan atau ulangan terakhir ya. Berarti ini ulangan terakhir, tujuan kita adalah mencari nilai A. Pada ulangan terakhir, tujuan kita adalah mencari rata-rata yaitu 6,0, maka di sini X bar 5 kali ujian sama dengan sigma X4. Kenapa sigma X4? Karena ini jumlah dari 4 kali ujian pertama ditambah dengan A ujian terakhir per 5 sama dengan rata-ratanya 6,0. Nilai sigma X4 di sini hasilnya adalah 23,2 ditambah dengan A, 5 dikali 6 hasilnya adalah 30, sehingga A sama dengan 30 dikurangi dengan 23,2 hasilnya adalah 6,8. Sehingga ulangan terakhir Fahri yaitu 6,8 dan jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep fungsi komposisi, yaitu cara bilangan drill.
Perhatikan soal. Pada soal diketahui di sini ada bilangan real, jadi kita bisa menggunakan konsep sederhana. Dengan memperhatikan definisi dari G.F, di mana di sini G di dalamnya ada fungsi F1 sama dengan 2P min 2. Tujuan kita yaitu mencari nilai dari F1 terlebih dahulu. Berarti kita substitusi ke sini F1, X-nya itu 1, berarti 2 kali 1 tambah 3 hasilnya adalah 5. Maka di sini kita mendapatkan hasil G dalam kurung 5 sama dengan 2P min 2. Setelah itu, nilai dari G5 kita substitusikan ke fungsi Gx, di mana di sini Gx sama dengan 2x min 6, berarti di sini G5 sama dengan 2 kali 5, 10, dikurangi 6, hasilnya adalah 4. Sehingga di sini bentuknya menjadi G5 yaitu 4 sama dengan 2P min 2. 2P min 2 pindah ke kiri berarti plus, berarti sini hasilnya adalah 6. P sama dengan 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Tujuan kita yaitu mencari nilai dari P tambah 3. Di mana hasilnya di sini adalah P-nya 3 berarti 3 ditambah dengan 3 hasilnya sama dengan 6. Dan jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep sebagai berikut. Perhatikan soal. Pada soal diketahui akar 7 ditambah dengan 48, di mana akar 48 itu sama dengan 2 akar 12 min akar 3. Kita sederhanakan bentuk ini berdasarkan konsep, maka di sini sama dengan akar 7 itu sama dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 akar 3 dikali dengan 4 dikurangi dengan akar 3. Sehingga berdasarkan konsep hasilnya di sini adalah akar 3 ditambah dengan akar 4 min akar 3 sama dengan akar 4, di mana akar 3-nya bisa kita sederhanakan. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah D. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan konsep sebagai berikut. Perhatikan soal. Pada soal diketahui bentuk logaritmanya adalah X log X kuadrat ditambah dengan X min 12 per X kuadrat ditambah dengan 2X tambah 4 terdefinisi adalah P kurang dari X kurang dari Q, maka nilai dari 2P min Q dengan menggunakan konsep di mana yang pertama adalah syarat basis. Berarti di sini untuk X-nya atau basisnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Untuk syarat yang kedua, yaitu syarat numerus, di mana B-nya itu lebih besar dari 0, berarti bentuk pecahan persamaan kuadratnya di sini, yaitu X kuadrat ditambah dengan X min 12 per X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 4, nilainya lebih besar dari 0. Setelah itu, kita gunakan konsep pertidaksamaan rasional, di mana kita sederhanakan satu persatu di sini. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah dengan X min 12 lebih besar dari 0. Kita faktorkan, faktornya di sini adalah X plus 4, X min 3 lebih besar dari 0, di mana X plus 4 pembuat nolnya adalah X sama dengan min 4, atau X min 3 pembuat nolnya yaitu 3. Setelah itu, untuk persamaan kuadrat pada penyebutnya, yaitu X kuadrat ditambah dengan 2X tambah 4 lebih besar dari 0. Jika kita perhatikan, bentuk persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, di mana nilainya
definite positif atau nilainya itu D kurang dari 0 atau A lebih besar dari 0. Karena bentuknya definite, maka kita sederhanakan bentuk pembilangnya di mana pertidaksamaannya atau hasil pertidaksamaannya di sini yaitu X kurang dari min 4 atau X lebih dari 3. Perhatikan soal, untuk semua bilangan real, itu syaratnya di sini X kurang dari 5. Untuk itu, di sini kita akan menentukan irisan antara yang pertama X kurang dari 5, yang kedua syarat basisnya yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1, dan X lebih besar dari 1, dan syarat numerusnya hasilnya di sini yaitu X kurang dari min 4 atau X lebih dari 3. Jika kita sederhanakan, dari keempat pertidaksamaan ini hasil irisannya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana 3 kurang dari X kurang dari 5. Sehingga berdasarkan bentuk terdefinisinya di sini yaitu P kurang dari X kurang dari Q, maka di sini P-nya yaitu 3, Q-nya yaitu 5. Pada soal ditanyakan 2P min Q, di mana P3 berarti 2 kali 3, 6, dikurang 5 hasilnya adalah 1. Dengan demikian, jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.